Shalom Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan baik ibadah pagi maupun sore akan dilayani oleh tamu dari Semarang. Ya, pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rudi Alamsah Silaban. Mereka melayani di sebuah gereja yang ada di kota Semarang, yaitu gereja JKI Sola Gracia di kota Semarang. Nah, pagi ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Rudi Alamsah Silaban, dan nanti sore firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ferry Salima. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Rudi Alamsah Silaban untuk menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, shalom. Shalom. Iya, bisa lambaikan tangannya Bapak Ibu. Puji Tuhan, ya walaupun pakai masker tapi saya percaya jemaat GBI Purbalingga adalah jemaat yang bersuka cita. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pada saat pagi hari yang indah ini, pertama-tama Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala serta pengurus ya, di mana mempercayakan kepada saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan kepada kita sekalian. Puji nama Tuhan. Saya rasa tadi sudah diperkenalkan ya oleh Bapak Gembala. Nama saya Rudi Silaban begitu ya. Iya, puji nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala. Mari Bapak Ibu sekalian kita sama-sama akan belajar ya. Kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari yang indah ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah yaitu tentang berkat Tuhan pangkal kaya. Mari katakan bersama saya, 2, 3, berkat Tuhan pangkal kaya. Sekali lagi, 2, 3. Puji Tuhan, ya haleluya, haleluya. Nah mari kita melihat bersama-sama Bapak Ibu sekalian, sebagai ayat nas kita ya, kita melihat bersama-sama. Saya percaya ayat ini tidak asing lagi bagi kita sekalian Bapak Ibu ya. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Matius. Di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang tidak asing lagi bagi kita ya. Matius 6 ayat 33. Kalau sudah mendapatkan ayat tersebut Bapak Ibu sekalian, kita baca bersama-sama ya. Matius 6 ayat 33. Sudah mendapatkan ayat tersebut, kita baca bersama-sama. Setelah itu kita amenkan bersama-sama. Oke, puji Tuhan. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau berkata dan saya mau berbagi kepada kita sekalian pada saat pagi hari yang indah ini bahwa Bapak Ibu sekalian, berkat itu tidak selalu identik dengan yang namanya uang. Setuju ya Bapak Ibu? Iya, sekali lagi ya. Berkat itu tidak selalu identik Bapak Ibu ya dengan yang namanya uang. Kenapa begitu? Karena kalau kita sudah berbicara berkat, yang ada di memori kita, yang ada di pikiran kita pasti uang. Pada dasarnya kan begitu Bapak Ibu sekalian ya, pasti uang. Nah pada saat hari ini saya mau bilang kepada kita sekalian, diberikan kesehatan dan kekuatan itu merupakan berkat Tuhan. Kalau Bapak Ibu sekalian datang ke tempat ini dengan keadaan sehat, Bapak Ibu bisa menghirup udara di pagi hari tadi yang begitu segar. Saya mau katakan itu berkat Tuhan. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menyekolahkan anak kita di fakultas atau di bangku kuliah di universitas Bapak Ibu. Saya katakan sekali lagi, itu berkat Tuhan. Kita bisa dapat melewati setiap persoalan, badai dan pergumulan yang ada. Saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, itu berkat Tuhan. Bahkan anak-anak kita yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, saya katakan itu juga berkat Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan berkat itu Bapak Ibu sekalian tidak selalu identik dengan uang. Ya,
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkat. Kalau kita berbicara berkat Bapak Ibu, berkat itu adalah sesuatu ya yang ditunggu-tunggu, yang diidam-idamkan, yang diharap-harapkan. Betul ya Bapak Ibu sekalian ya? Itu berkat, sesuatu yang ditunggu-tunggu. Waduh, kapan ya berkati, kok aku sampai saiki kok dorong entuk berkati? Kapan? Kapan Tuhan? Tunggu tanggal mainnya. Ya Bapak Ibu sekalian, karena saya percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik Dia berikan kepada saya dan kepada Bapak Ibu sekalian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen Bapak Ibu sekalian sudah hafal ayat tersebut, mereka sudah hafal ayat nas di atas yang barusan sudah kita baca tadi. Kita semua mengerti bahwa firman Tuhan memerintahkan Bapak Ibu sekalian, memerintahkan kita untuk mencari ya, untuk mencari terlebih dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Jadi kita disuruh untuk mencari. Untuk mencari, Bapak Ibu sekalian di sini, mencari apa di sini dikatakan? Ya, mencari terlebih dahulu ya kerajaannya dan kebenarannya. Yang adalah, saya mau katakan, yang adalah kunci untuk mengalami yang namanya berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu ya, tetapi dalam praktek, nah ini dia. Ini yang menjadi persoalannya. Tetapi dalam praktek hidup sehari-hari, ya Bapak Ibu sekalian, sadar atau tidak, seringkali Bapak Ibu ya, seringkali kita tidak menempatkan Tuhan sebagaimana seharusnya, yaitu sebagai yang pertama dan yang terutama. Tuhan tidak kita tempatkan yang paling prioritas dalam hidup kita. Tuhan sementara kita kesampingkan, ya, kesampingkan terlebih dahulu dalam hal ini. Itu realita. Ya Bapak Ibu, itu realita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau boleh jujur, non sewu mohon maaf ya, kalau boleh jujur, kita menempatkan Tuhan Bapak Ibu sekalian, menempatkan Tuhan itu hanya sebagai alternatif pilihan atau dalam hal ini saya sebut sebagai penambal kebutuhan saja. Betul atau betul? Iya Bapak Ibu, kita menempatkan Tuhan hanya sebagai alternatif pilihan saja ya, atau sebagai penambal ya, penambal kebutuhan ya, penambal kebutuhan saja. Kita mencari Tuhan saat ya, kita mencari Tuhan hanya saat kita perlu saja. Kita perlu Tuhan ya, saat kita perlu Tuhan saja. Kalau tidak perlu kita tidak mencari Tuhan ya. Kita ngotot mencari hadiratnya saat kita terhimpit masalah. Kita mencari Tuhan karena kita mengingini berkatnya. Kita mencari Tuhan karena kita mengingini mujizatnya. Kita mencari Tuhan karena pada dasarnya kita mengingini yang namanya pertolongan Tuhan saja. Kalau boleh jujur Bapak Ibu sekalian ya, pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan pun hanya dapat dihitung dengan jari. Betul ya? Pujian dan penyembahan kita pun juga kadang-kadang hanya bisa dapat dihitung dengan jari. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena hari-hari kita disibukkan dengan segala yang namanya urusan duniawi. Saya teringat Bapak Ibu ada firman Tuhan yang mengatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Minta tolong mungkin bisa bantu saya, bisa ditampilkan. Iya, ini dia ya. 1 Yohanes 2 ayat 16. Di sana dikatakan begini Bapak Ibu sekalian, mari kita baca bersama-sama.
2, 3. Semua yang ada, yaitu ya, jelas dipertegas ya oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Di sana dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Di sana dikatakan, apa Bapak Ibu? Bukanlah berasal dari siapa? Bukanlah berasal dari Bapa, ya. Tetapi di sana dikatakan, melainkan dari dunia. Inilah Bapak Ibu sekalian, inilah orientasi hidup manusia, semata-mata hanya mengejar yang namanya materi. Inilah orientasi hidup manusia, semata-mata hanya mengejar yang namanya kesenangan. Inilah orientasi hidup manusia, semata-mata hanya mengejar yang namanya sebuah kenyamanan hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan begini kepada kita sekalian, karir, uang, jabatan, materi memang perlu. Itu perlu Bapak Ibu sekalian. Saya mau pertegas, perlu. Siapa yang tidak butuh uang? Semua butuh uang. Ya, itu perlu Bapak Ibu. Tetapi dengarkan baik-baik, saya mau tekankan begini kepada kita sekalian pada saat pagi hari ini. Namun jangan pernah menempatkan kesemuanya itu lebih daripada Tuhan yang adalah Sang Pemberi. Karena sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, sumber berkat itu sendiri adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Lantas Bapak Ibu sekalian, hal apa? Ya. Lantas hal apa yang harus kita lakukan atau yang kita perbuat? Hal apa yang harus kita lakukan atau kita perbuat agar senantiasa berkat Allah itu tercurah atas hidup saya dan hidup Bapak Ibu sekalian? Lama-lama Bapak Ibu hanya 2 hal saja yang saya mau bagikan kepada kita ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, taat melakukan kehendak Tuhan. Yang pertama adalah taat melakukan kehendak Tuhan. Katakan bersama saya 2, 3. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang ketaatan adalah hal yang mudah. Betul ya? Kalau kita berbicara tentang ketaatan, ini hanya berbicara saja. Berbicara tentang ketaatan adalah hal yang mudah. Setuju Bapak Ibu? Iya, ya. Tetapi yang menjadi persoalannya Bapak Ibu, tetapi yang menjadi persoalannya adalah melakukan, mempraktekkan ya, ketaatan adalah perkara yang sulit. Kalau ngomong doang sih gampang Bapak Ibu sekalian ya, tetapi melakukan, mempraktekkan ketaatan adalah perkara yang sulit Bapak Ibu sekalian. Apalagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apalagi ketika berada di situasi yang sulit atau di dalam situasi, katakanlah situasi yang tidak mendukung dalam hal ini ya. Himpitan sana sini Bapak Ibu sekalian, situasinya tidak mendukung, itu memang berat sekali dalam hal ini. Seringkali yang keluar Bapak Ibu dari mulut bibir kita adalah omelan, kemudian apa? Persungutan, bersungut-sungut dalam hal ini. Tetapi hari ini kita diajarkan Bapak Ibu sekalian untuk taat melakukan kehendak Tuhan dalam situasi apapun juga. Masalah boleh datang, gelombang persoalan boleh menerpa kehidupan kita. Tetapi anak-anak Tuhan saya mau katakan, taatlah untuk melakukan kehendak Tuhan.
Dengar baik-baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Saya mau katakan begini, yang saya tahu Bapak Ibu, ya, yang saya tahu sesungguhnya setiap ketaatan itu selalu mendatangkan yang namanya berkat. Amin. Ya, yang saya tahu sesungguhnya, ya Bapak Ibu, setiap ketaatan itu selalu mendatangkan berkat. Sebab Tuhan akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Ingat baik-baik Bapak Ibu sekalian, apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Engkau menabur kebaikan, maka engkau akan menuai kebaikan. Coba kita lihat bersama-sama ya, di dalam Mazmur 18 ayat 20, 18 ayat 25. Coba kita lihat 25, 26, 27. Iya. Ya, di sana dikatakan begini Bapak Ibu sekalian ya. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. 25, terhadap orang yang setia, di sana dikatakan apa? Engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, ya, terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. 26 coba. Iya. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, saya mau katakan satu contoh Bapak Ibu, ya. Kita bisa belajar satu contoh dari yang namanya Ishak. Ya. Ishak adalah salah satu contoh tokoh yang mengalami berkat Tuhan. Ya, dia mengalami berkat Tuhan secara luar biasa. Kenapa? Karena sekali lagi saya mau katakan, karena dia taat melakukan perintah Tuhan. Tanpa ada embel-embel di belakang, dia hanya taat saja melakukan perintah Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian, ketika terjadi Bapak Ibu, ya ketika terjadi yang namanya kelaparan hebat, Tuhan itu melarang Ishak, ya. Tuhan melarang Ishak untuk pergi kemana Bapak Ibu sekalian? Untuk pergi ke Mesir dalam hal ini, ya. Melainkan untuk tinggal di Gerar, suatu tempat di Filistin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya Bapak Ibu, saya percaya hal ini bukanlah perkara yang gampang, hal ini bukanlah perkara yang mudah, apalagi dia tinggal sebagai orang asing Bapak Ibu, ya, sebagai orang asing. Namun lagi-lagi saya mau katakan, Ishak memilih taat kepada Tuhan dalam hal ini. Iya. Ishak memilih taat kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekalian, kalau Ishak katakanlah dia tetap ngotot, ya, dia tetap ngotot menuruti keinginannya, atau dia tetap ngotot menuruti yang namanya kemauannya untuk berangkat ke Mesir, maka saya percaya Bapak Ibu bisa saya pastikan cerita ini akan berbeda. Betul ya? Cerita ini akan berbeda Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi kita melihat Bapak Ibu sekalian, Ishak taat dengan perintah Tuhan. Dia patuh dengan perintah Tuhan. Saya mau bilang kepada kita sekalian pada saat pagi hari ini, percayalah, di balik sebuah ketaatan ada yang namanya berkat yang Tuhan siapkan buat saya dan buat Bapak Ibu sekalian. Amin. Iya. Sekali lagi Bapak Ibu, percayalah, di balik sebuah ketaatan kita kepada Tuhan, ya, percayalah, di balik sebuah ketaatan ada berkat yang besar yang Tuhan siapkan. Tuhan, Bapak Ibu sekalian,
Tuhan tak butuh kehebatanmu, Tuhan tak butuh hartamu. Yang Tuhan butuhkan adalah ketaatanmu kepada Tuhan. Itu yang Tuhan butuhkan, Bapak Ibu sekalian. Dengar baik-baik, saya mau bilang begini kepada kita. Ketaatan kepada Tuhan jauh lebih penting, ya, jauh lebih penting daripada memberikan persembahan kepada Tuhan. Sekali lagi, ketaatan kepada Tuhan itu Bapak Ibu jauh lebih penting daripada memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, di mana ada ketaatan, di situ pasti ada yang namanya keberhasilan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat Kejadian 26, ya. Kejadian 26, 12 dan 13. Kejadian 26, 12 dan ayat 13. Klik, iya. Di sana dikatakan begini Bapak Ibu sekalian, ya. Di sana Alkitab dengan jelas berkata seperti ini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? Hasil 100 kali lipat. Sebab apa? Sebab ia diberkati Tuhan. Kuncinya apa? Kuncinya karena dia taat. Coba klik selanjutnya. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan apa di sana dikatakan? Kian lama apa di sana dikatakan? Kian lama, kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Wow, dahsyat Bapak Ibu, ya. Coba perhatikan, Ishak pun menabur benih di tanah itu dan Tuhan Bapak Ibu melipat gandakan panennya 100 kali lipat. Ishak pun menjadi Alkitab bilang menjadi sangat kaya sebab ia diberkati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kita berada, saya mau katakan, saat kita berada di dalam situasi yang sulit, ya, saat kita berada di dalam situasi yang katakanlah mungkin berat, ya, secara manusia mungkin kita nggak mampu dalam hal ini. Terkadang saya mau kasih tahu, terkadang Tuhan itu Bapak Ibu memberikan jawaban doa yang berbeda dengan keinginan atau rencana kita. Perhatikan ya, terkadang Tuhan memberikan jawaban doa yang berbeda dengan keinginan atau rencana kita. Katakanlah Bapak Ibu sekalian ya, katakanlah dalam hal ini kita ya, katakanlah kita ingin mengambil pilihan A. Ya. Contoh Bapak Ibu sekalian, katakanlah kita ingin mengambil pilihan A. Tetapi Bapak Ibu ada suara Roh Kudus yang begitu kuat ya di dalam hati kita ya, berbicara kuat di dalam hati kita untuk kita mengambil pilihan B. Ini Roh Kudus yang berbicara kuat ya. Roh Kudus berbicara kuat di dalam hati kita untuk mengambil pilihan B. Padahal Bapak Ibu sekalian, menurut pertimbangan dan perhitungan kita, menurut logika kita, pilihan A jauh lebih baik, jauh lebih bagus ya dari pilihan B. Dengar baik-baik Bapak Ibu sekalian, itu menurut pikiran kita. Itu menurut pikiran kita, menurut logika kita, menurut hitung-hitungan kita. Tapi dengarkan, menurut Tuhan belum tentu baik dalam hal ini. Menurut Tuhan belum tentu baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau bilang begini kepada kita sekalian. Saya mau bilang kita semua belajar ya. Saya belajar, kita semua belajar ya. Dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama belajarlah untuk lebih apa? Untuk lebih taat kepada apa yang Tuhan sampaikan. Ya, untuk lebih taat kepada apa yang Tuhan sampaikan. Sebab apa yang Tuhan sampaikan atau apa yang Tuhan suruh, ya,
Bapak Ibu sekalian, sebab apa yang Tuhan sampaikan atau yang Tuhan suruh itu sudah pasti benar bila kita taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan tidak suruh, jangan melangkah. Tapi kalau Tuhan suruh, jangan ragu, mantapkan hatimu, melangkah dengan pasti. Saya bisa, saya mampu, berjalan bersama dengan Tuhan, saya pasti bisa. Kemenangan pasti akan saya raih bersama-sama dengan Tuhan. Itu dia Bapak Ibu sekalian. Seringkali jujur aja kita seringkali pakai logika kita. Ya wah hitung-hitungan kita, kalkulasi kita, wah ini enggak meleset nih, ini sudah pasti tepat nih. Tapi kalau Tuhan belum suruh, jangan melangkah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau boleh jujur, manusia cenderung untuk melihat, ini dia manusia ya. Manusia cenderung untuk melihat sesuatu Bapak Ibu, melihat sesuatu itu dari satu sisi saja. Dari satu sisi saja. Tetapi perhatikan, Tuhan yang dahsyat, Allah yang kita sembah, Tuhan itu Bapak Ibu sekalian, dia melihat secara utuh. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan melihat secara utuh dalam hal ini. Ia ingin agar rencananya yang besar itu, ia ingin agar rencananya yang indah itu dapat tergenapi secara menyeluruh atas hidup kita. Amin Bapak Ibu sekalian, itu dia. Jadi yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Taat melakukan kehendak Tuhan. Yang terakhir, puji Tuhan. Yang terakhir ya. Yang terakhir adalah menjadikan dia sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Yang kedua, menjadikan dia sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Coba kita buka dalam Filipi ya. Filipi pasal yang keempat ayat 19. Filipi 4:19. Di sana dikatakan begini Bapak Ibu sekalian. Di sana dikatakan begini, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Allahku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Iya, wah dahsyat. Kalau saya renungkan ini pertolongan Tuhan itu dahsyat atas hidup saya, atas hidup Bapak Ibu sekalian. Di sana jelas, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari semua orang tanpa terkecuali Bapak Ibu, semua orang tanpa terkecuali dipusingkan ya, dipusingkan oleh yang namanya kebutuhan hidup sehari-hari. Betul? Apalagi dengan situasi pandemi seperti ini ya, kita tidak tahu sampai kapan berakhir, cuma harapan kita cepat-cepat atau berakhir ya. Tapi puji Tuhan sudah turun ya dalam hal ini. Nah, apalagi sekarang ini semua kalau kita perhatikan Bapak Ibu, semua kalau kita perhatikan ya, harga kebutuhan pokok tidak ada yang murah. Harga kebutuhan pokok itu tidak ada yang murah Bapak Ibu sekalian ya. Tidak ada yang murah. Semuanya makin hari makin mahal. Betul? Makin hari makin mahal. Tidak ada makin hari makin murah. Tentunya makin hari makin mahal. Semua menghantam semua Bapak Ibu ya. Mahal semua dalam hal ini. Iya betul, memang seperti itu Bapak Ibu. Selama hidup di dunia ini memenuhi kebutuhan hidup, baik itu makanan, kemudian minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, saya mau katakan adalah hal-hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Betul Bapak Ibu? Itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya semua orang bekerja, ya, bekerja keras, membanting tulang. Bahkan bila perlu sampai berangkat pagi pulang malam dalam hal ini. Mereka bekerja keras, membanting tulang, ya, membanting tulang untuk apa Bapak Ibu sekalian? Untuk dapat memenuhi
setiap kebutuhannya. Apa yang dikejar dalam hal ini Bapak Ibu sekalian? Apa yang dikejar? Tidak ada kata lain selain uang. Selain uang yang dikejar dalam hal ini Bapak Ibu. Semua orang pasti berpikir bahwa jika sudah memiliki uang, sudah memiliki cukup uang, memiliki uang yang jumlahnya cukup banyak, maka dia berpikir hidupku pasti nyaman. Betul Bapak Ibu sekalian? Ya, semua orang akan berkata semuanya pasti beres. Kalau aku sudah punya uang yang banyak, semuanya pasti beres. Semuanya pasti oke. Hidup ini pasti happy. Betul? Hidup ini pasti happy. Hidup ini waduh rasanya pena, tenang begitu. Pena, tenang dan kebahagiaan dapat saya rasakan bila saya memiliki uang yang banyak. Benarkah begitu Bapak Ibu sekalian? Iya. Kenyataannya Bapak Ibu sekalian tidak demikian. Saya mau katakan kenyataannya tidak demikian. Kita tetap saja merasa kurang dan tidak pernah terpuaskan. Ya, di sana dikatakan Bapak Ibu sekalian, kita tetap saja merasa kurang dan tidak pernah terpuaskan. Seperti, ya Salomo berkata seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya, siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Akibatnya apa Bapak Ibu kalau seperti ini? Akibatnya pikiran kita itu dipenuhi oleh yang namanya kekhawatiran setiap hari. Dampaknya kan seperti itu. Kita khawatir, akibatnya pikiran kita dipenuhi oleh kekhawatiran setiap hari. Khawatir akan kebutuhan, khawatir akan yang namanya biaya sekolah anak, khawatir yang lain-lainnya dalam hal ini. Padahal Alkitab bilang, firman Tuhan berkata, mari kita buka bersama-sama. Di dalam Matius 6:34. Matius 6:34. 6:34 di sana dikatakan begini Bapak Ibu sekalian. Sebab itu, apa di sana dikatakan? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oleh karena itu untuk bisa keluar dari yang namanya kekhawatiran Bapak Ibu sekalian, ya, maka Tuhan mengajarkan kita untuk apa? Untuk mengedepankan, untuk apa? Untuk memprioritaskan perkara-perkara rohani terlebih dahulu. Makanya firman Tuhan berkata, cari, ya. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah Bapak Ibu sekalian, sudahkah kita menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan terutama dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian? Kan begitu yang menjadi persoalannya. Tuhan Yesus telah menebus hidup kita dengan darahnya yang mahal. Supaya apa? Supaya saya dan saudara diselamatkan Tuhan. Tidakkah hati kita terketuk? Tidakkah hati kita tergugah? Ya. Tidakkah hati kita terketuk untuk membalas kasih-Nya yang besar itu? Tidakkah hati kita terketuk untuk membalas anugerah-Nya yang luar biasa atas hidup kita sekalian? Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang begini kepada kita, agar janji berkat pertolongan, pemeliharaan, dan pembelaan Tuhan benar-benar digenapi dalam hidup kita sekalian, di dalam hidup kita sekalian, maka harus ada harga, maka harga yang harus kita bayar, ya, maka ada harga yang harus kita bayar, yaitu apa? Yaitu kita disuruh carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu
akan ditambahkan kepadamu. Nah, coba kita perhatikan Bapak Ibu, kata mencari, ya, kata mencari. Kata mencari yang saya pelajari adalah Bapak Ibu sekalian, kata mencari itu menunjuk, ya, menunjuk kepada usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya, yang dilakukan dengan sungguh dan secara terus-menerus, ya, secara terus-menerus sampai mendapatkan sesuatu. Itu kata mencari. Sekali lagi, mencari adalah menunjuk kepada usaha. Jadi ada usaha yang dilakukan dengan sungguh dan secara terus-menerus sampai kita benar-benar mendapatkan yang namanya sesuatu. Artinya, Bapak Ibu sekalian, artinya kita harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang terutama dalam hidup ini, Bapak Ibu. Ya, mengejar perkara-perkara rohani lebih daripada perkara-perkara yang ada di dunia ini. Rasul Paulus pun menasehatkan di dalam Kolose. Coba kita lihat di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kolose 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di sana dikatakan begini Bapak Ibu sekalian, ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama, Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, di sana dikatakan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Klik yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya Bapak Ibu sekalian, saya percaya jika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan ini Bapak Ibu, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita taat dengan sungguh-sungguh, maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk merasa yang namanya khawatir, untuk merasa yang namanya cemas akan kebutuhan kita. Sebab apa? Sebab semuanya itu pasti akan disediakan Tuhan. Makanya Tuhan bilang cari dulu. Firman Tuhan berkata Filipi pasal 4 ayat 19. Di sana dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kuncinya Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan mari kita belajar bersama-sama. Mari kita belajar memprioritaskan Tuhan. Memprioritaskan Tuhan. Utamakan Tuhan. Ya, utamakan Tuhan. Dahulukan Tuhan. Maka saya percaya berkat Allah akan melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Berkat Allah akan tercurah melimpah dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mencari kerajaan Allah, ya, untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain selain kita mencari hadirat Tuhan setiap hari, ya, mencari hadirat Tuhan setiap hari, merenungkan firman-Nya, melakukan firman-Nya, setia beribadah, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Prioritaskan Tuhan, utamakan Tuhan. Ingat baik-baik Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengutamakan Tuhan di dalam segalanya, ya, ketika kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya, Bapak Ibu sekalian, ya, maka Dia akan menyediakan segala apa yang kita perlukan. Kenapa? Karena saya percaya, karena Dia adalah Allah Jehovah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Yaitu taat melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua apa? Menjadikan Dia sebagai
prioritas utama dalam kehidupan kita. Bukan berarti tidak ada masalah. Saya percaya pasti tetap ada masalah. Tapi percayalah, bersama dengan Tuhan engkau akan cakap dalam segala perkara. Yang penting kau belajar taat, menyerah kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, pasti ada jalan. Oke Bapak Ibu sekalian, maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang pada Tuhan. Kita angkat pujian kita katakan bersama-sama, hatiku tenang berada dekatmu. Mari kita katakan bersama-sama. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Jemaat Tuhan, saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Diri mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu, katakan pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di
di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami boleh terus diingatkan firman-Mu dalam ibadah kami hari ini. Dalam perjalanan hidup kami, ketika kami terus diperhadapkan berbagai macam tantangan hidup. Tapi dalam ibadah ini kami terus diingatkan supaya kami tetap menjadi pribadi yang mau tetap mentaati segala ketetapan Tuhan. Kami mau terus diingatkan supaya kami menjadi pribadi yang mau terus memprioritaskan Engkau dalam kehidupan kami. Karena Engkau sumber berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar dalam ibadah pagi ini mendorong kita, mengingatkan kita baik kita tetap terus maju dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah kami pagi hari ini, dari awal, pertengahan sampai di penghujung ibadah kami. Kami rindu apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan dalam ibadah ini boleh dan menyukakan Tuhan. Bahkan lewat ibadah kami pagi hari ini, baik itu lewat pujian kami maupun lewat firman-Mu, setiap yang boleh dikuatkan, teguhkan iman percaya kami. Dan firman Tuhan yang telah kami dengar dalam ibadah kami hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi menjadi berkat bagi kami semuanya, sehingga membawa sukacita Tuhan, ketenangan daripada Tuhan, kemenangan daripada Tuhan, terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, terus Tuhan pakai dimanapun hamba ini pergi memberitakan Injil-Mu. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terus Tuhan nyatakan. Melalui kehidupan hamba-Mu nama Tuhan, melalui kehidupan hamba-Mu banyak orang lain diberkati dan terus dibangunkan rohaninya. Berkati pelayanan mereka di Semarang, supaya terus Engkau buat berhasil. Keluarganya Engkau terus pelihara, supaya tetap hidup dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Bapa, sebentar kami akan berpisah,
ke tempat kami masing-masing seperti Tuhan menuntun kami pada waktu kami berangkat. Biarlah pada waktu kami pulang penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Agar kami boleh kembali tiba di rumah di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Bahkan kami tidak lupa berdoa untuk hamba-hambamu yang sudah ambil bagian pelayanan hari ini. Tuhan kiranya terus memberkati mereka, memakai mereka supaya menjadi alatmu, supaya menjadi alat Tuhan dan Tuhan pakai untuk menjadi berkat Tuhan ketika mereka melayani. Dan kami tidak lupa berdoa untuk ibadah kami yang kedua nanti sore. Roh Kudus yang terus memimpin dan jemaat Tuhan yang sudah mendaftarkan diri supaya tidak ada yang menggagalkannya, tidak ada yang membatalkannya, tetapi semuanya tetap antusias mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur buat kehadiranmu, lawatanmu dan pertolongan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, angkat kedua tangan kita. Kita akan pulang dan terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari pedang wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara pun dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Boleh saat ini sampai Maranatha. Yang percaya dan berkati Tuhan kita sepakat berkata amin. Tuhan Yesus hati kita sekalian. Amin.